hadirat sidang Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita sama-sama mendengarkan untayan hikmah Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kedua, yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Dr. Andes Abu Bakar Madris dari Depok. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi amal huda sabaqal awadima fil wujudi bi asriha fal kullu minhu fil haqiqati mubtada. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Usjudu li adama fasajadu illa iblis. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama yang kita muliakan, hadirin dan jamaah sekalian, yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita dapat berkumpul dalam rangka memperingati lahirnya manusia besar yang dibesarkan oleh Yang Maha Besar. Dialah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kumpul kita ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya agak terlambat. Yang pertama, saya dari Pesanggerahan, di rumah Bu Dian Al-Mahri yang punya Kubah Mas. Dari situ saya langsung ke Bintaro. Dari Bintaro baru ke sini. Dari sini masih ada satu lagi, saya terakhir di Ciranjang. Terakhir itu mah. Bapak Ibu sekalian, ada peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Bohong besar kalau kita ngaku cinta Nabi tapi belum kenal Nabi. Kita rata-rata baru sekedar tahu Nabi, belum kenal Nabi. Jadi bohong kalau kita ngaku cinta Nabi kalau belum kenal Nabi. Bagaimana caranya kita pengen kenal Nabi? Karena beliau sudah wafat, pelajarin riwayat hidupnya. Tolong yang mukul gendang, yang dipukul gendang. Riwayat yang mana yang saya harus pelajari? Yang paling gampang dalam kitab Rawi, karena itu sering kita baca. Cuman sayangnya orang Rawajati sama Rawi mah pada apal, ngerti mah kagak. Ngaku aja dah. Saya yakin yang baca Rawi nggak ngerti. Ini kelemahan kita. Rawi mah sampai apal, kulit yang ngerti mah kagak. Kulitnya warnanya kuning, isinya apa? Au. Jawaban paling gampang au udah. Nah oleh karena itu kalau pengen kenal Nabi sebenarnya pelajaran riwayat hidupnya yang Rawi. Untuk pertama saya tanya dulu lah, biar lebih enak ngajinya. Makhluk yang pertama Allah ciptakan di dunia ini siapa? Siapa? Nah, Nabi. Nah ini artinya tukang baca Rawi nggak kenal Rawi. Itu jelas bahwa kita sering baca Rawi ternyata nggak ngerti Rawi. Karena begitu tanya siapa makhluk yang pertama, jawabannya Nabi Adam. Itu jelas salah. Dalam Surah Al-An'am itu ada hadis Nabi, kuntu nuran baina yadallahi azza wa jalla qabla an yakhluqa Adam bi alfaini am. Itu dalam Surah Al-An'am jelas itu. Kata Nabi, aku ini Allah ciptakan 2000 tahun sebelum Adam. 2000 tahun sebelum Adam, nur Nabi udah duluan Allah ciptakan. Jadi duluan siapa? Duluan Nabi atau duluan Adam? Tadi katanya Adam. Itu bagaimana ceritanya? Lihat dalam Surah Al-An'am halaman 18. Lamma aradallahu khaira khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam
Tatkala Allah ingin menciptakan makhluk yang terbaik yang namanya Muhammad Rasulullah SAW, fa'amara Jibril ayam betamintinatihi min magani Gabriel kan. Allah perintahkan pada Jibril, Jibril turun ke dunia, ambil tanah yang paling bagus di tempat yang paling bagus. Karena ada tanah bagus, tempatnya nggak bagus. Ada tempatnya bagus, tanahnya nggak bagus. Contoh sederhana, korma ditanam di Arab, buahnya cakep. Itu pohon korma, bibitnya sama dari Mekah, kita ambil ditanam di sini. Numbuh mah numbuh, buahnya nggak ada. Benar. Artinya apa? Ada tanah bagus, tempatnya nggak bagus. Allah perintahkan kepada Jibril, Jibril turun ke dunia, ambil tanah yang paling bagus di tempat yang bagus. Begitu Jibril turun ke dunia, ternyata tanah yang paling baik sedunia ini persis ada di tengah-tengah Ka'bah. Yang waktu itu belum ada Ka'bah. Tanah yang terbaik sedunia itu di tengah Ka'bah. Wajar kalau Allah katakan fawalli wajhaka satral masjidal, salat ngadep Ka'bah, bukan badab Baitul Maqdis. Kenapa? Tanah yang paling bagus sedunia. Tadi kan kalau ditanya jawabannya ngambek. Emang apa perlu salat ngadep Ka'bah? Emang dari sononya. Kalau jawab dari sononya itu bukan pakai ilmu, namanya ngambek. Besok kalau ditanya kenapa ngadep Ka'bah? Karena tanah terbaik sedunia itu di Ka'bah. Di belakang berisik amat ya. Diambil itu tanah oleh Jibril, sumata fil ars. Kemudian tanah tadi dibawa tawaf di ars. Setelah dibawa tawaf, wa ghasala fi bahri tasnim, kemudian dicuci itu tanah di sungai Tasnim yang ada di dalam surga. Begitu dicuci tanah tadi oleh Jibril, kemudian berubah menjadi cahaya. Begitu menjadi cahaya, dibawa ke hadapan Allah. Ini cahaya tahu mau dibawa ke hadapan Allah. Saking girang amat takutnya, waghasaqah dan berkeringat. Kayak orang kampung disuruh ngadep presiden, antara takut sama girang. Begitu berkeringat, apa kata Allah? Kullu jami'an biya khuliqu min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang lain cahayanya berasal dari cahaya Nabi kita Muhammad. Makanya kita baca tuh, assalamu alaik Zainal Anbiya, assalamu alaik Ada nggak tuh kalimat Zainal Anbiya? Artinya pokoknya jenal gitu. Kenapa dikatakan Zainal Anbiya, penghias para nabi? Karena emang nabi yang lain berasal dari nur Nabi Muhammad. Dibawa ke hadapan Allah, sampai di hadapan Allah, saking girangnya ini cahaya, dia tasbih, dia puji Allah. Kata Diba, wa tusabbihullaha ta'ala dzalika nur wa tusabbihul malaikata bitasbih. Itu cahaya saking girang berhadapan dengan Allah, dia tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Berapa lama? 2000 tahun. Tasbihnya cahaya 2000 tahun. Kita mau boro-boro orang Darussalam, boro-boro tasbih 2000 tahun. Tahlil 100 saya ngitungin angka mulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, baru 8 ya, la ilaha illallah. Boro-boro. Setelah 2000 tahun baru dibikin Adam. Begitu Adam sudah selesai, diambil itu cahaya oleh Jibril, dia kasih tahu penduduk surga, dia kumpulkan penduduk surga. Apa katanya? Wa 'arada fahruhu 'alal asya wa qala hadza sayyidul anbiya wa ajalul asfiya wa akramul habaib la hadza sayyidul anbiya. Ini pimpinan para nabi. Baru wa wada'a fi dhahri Adam
Ditaruh itu nur Nabi di pundak Adam. Begitu ditaruh di pundak Adam, Allah berfirman, usjudu li Adama fasajadu illa. Malaikat Allah ciptakan dari apa? Cahaya. Nabi Adam dari tanah. Tanah sama cahaya bersihan mana? Lah kenapa itu cahaya tunduk sama tanah? Kan bersihan cahaya. Lah kan malaikat dari cahaya, Nabi Adam dari tanah. Kenapa cahaya tunduk sama tanah? Ternyata tunduknya malaikat kepada Adam bukan karena Adam, karena di pundak Adam ada nur Nabi. Malaikat bukan takut sama Adam, karena ada di pundak Nabi Adam nur Nabi kita Muhammad. Dari sinilah baru pindah Adam, Nuh, Idris sampai dengan Nabi Ibrahim. Hina kultiba binar, ketika dimasukkan oleh Raja Namrud Nabi Ibrahim ke dalam api, begitu dimasukin ke dalam api, Allah langsung berfirman, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Api lu jangan bikin panas. Kenapa? Ibrahim ada nur Muhammad. Makanya ayat ini boleh diamalin sama ibu-ibu, karena ibu-ibu sering dekat kompor ya. Begitu dekat kompor baca ini ayat. Cuman Ibrahim ganti sama nama ibu. Ibu namanya Indun, baca tuh ya naru kuni bardan wasalaman ala Indun gitu. Pegang tuh kompor, insya Allah angus. Baik, saya potong. Ini ceritanya panjang. Apalagi kalau baca tuh tanah kota bi asra bi arba bi suhdadi kada samsu bi abraji hatta tanah qalu wasir tasarian bi butunin tasarabas. Ini kalau dikadi panjang, saya ambil pendek aja dah. Pertanyaan sederhana, kenapa sih Allah pilih Abdullah sebagai bapaknya Nabi? Itu sambung saya ribut amat ya. Sengaja saya ajak ngaji dulu, biar kenal Nabi lebih mantap. Pernah nggak kita nanya, kenapa sih Allah pilih Abdullah sebagai bapaknya Nabi? Kalau bahasa ngiri-ngiri dong. Coba Allah pilih saya sebagai bapaknya Nabi, kan gue ngetop. Kenapa dipilih Abdullah? Ya dong. Nggak ujung-ujung, pasti ada asbab. Kenapa Pak Allah pilih Abdullah? Kan yang lain banyak. Kenapa dipilih Abdullah? Oh, ternyata Abdullah itu punya gelar yang orang nggak miliki. Apa gelarnya Abdullah? Misbahul Haram. Abdullah itu punya gelar Misbahul Haram. Apa itu Misbahul Haram? Lampunya Masjidil Haram, penerang Masjidil Haram. Kenapa dibilang penerang Masjidil Haram? Karena Abdullah yang pertama orang yang ganteng, akhlaknya mulia, ilmunya tinggi. Ada orang yang ini tiga-tiganya dimiliki. Udah ganteng, akhlaknya mulia, ilmunya tinggi. Orang sekarang ganteng dikit jadi gigolo. Punya ilmu sedikit sombong. Itu di kampung kita kan banyak. Ada imamnya kayak barang ustaz kan jadi imam ngambek. Ada aja. Lebar jadi ustaz kan jadi imam ngambek sholat pindah dia. Tengah lah bro. Maulid tiap tahun ini kagak dipakai. Abdullah ilmunya tinggi aja kagak sombong. Kadang-kadang baru pergi haji aja kagak dipanggil Pak Haji, kagak nengok. Setengah udah laginya. Itu Abdullah udah ganteng, akhlaknya mulia, ilmunya tinggi. Wajar kalau dia keluar anak perawan pada pengen dapat Abdullah. Banyak perawan yang cakep. Tahu-tahu Abdullah pilih Aminah. Apa yang terjadi? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab tafsirnya, dalam bukunya namanya Fathus Somad, ketika Abdullah nikah dengan Aminah, apa yang terjadi? 100 anak perawan mati mendadak gara-gara kagak dapat Abdullah. 100. Hebat ya. Lah Ariel aja direbutin cewek 2, ngetop Ariel. Ya wajar kalau diberi Abdul. Lah kenapa kok Allah pilih Aminah sebagai ibunya Nabi? Kok
Kok nggak perempuan yang lain? Kenapa dipilih Aminah? Oh, ternyata dalam rawi Aminah itu punya sifat, punya gelar. Gelarnya Aminah itu sifat. Apa itu sifat? Bersih. Dari ujung sampai pokol tidak pernah terkena perzinahan, saking bersih. Hampir kayak Siti Maryam, saking bersih. Ya kalau dulu mah masih jaminan. Kalau zaman dulu di Rawajati emang ketahuan anak perawan sama anak ayam dulu mah mahalan anak perawan dulu. Kalau sekarang mah anak ayam sama anak perawan mahalan anak ayam apa? Anak ayamnya kagak pulang maghrib, habis kelilipan dicari anak ayam, sampai lewat maghrib nyari anak ayam saking mahalnya. Giliran anak perawannya kagak pulang, lakinya nanya, anak lu kemana? Paling sama cowoknya. Kagak dicari. Murah. Saking hebatnya Nabi, saking hebatnya Aminah, sampai Aminah itu hamil wala alaman wala siqal. Rasa berat aja enggak, rasa hamil aja enggak ada. Ada orang perempuan kamu kita bilang hamil kagak tahu hamil, enggak ngerasa berat, ada. Perwara 3 bulan aja dong, wah. 3 bulan aja ngidam mulu ya. Ada yang ngidam enak melihat nasi, ada ibu ya. Begitu bilang nasi, ada yang ngidam enak melihat matahari, ada. Pagi-pagi ngumpet, takut melihat matahari, enak melihat matahari, ada yang enak melihat laki, melihat laki enak, melihat lakinya, gitu. Macam-macam ngidam perempuan ngidam ibu ya. Emang satu doang saya tungguin bu. Perempuan ngidam kapan? Perempuan ngidam enak ngeliat duit. Ada apa tuh bu? Saya lagi tungguin kali perempuan gitu lagi ngidam ngeliat duit. Tapi ya. Itu Aminah luar biasa. Wala alaman wala siqala, ngerasain kagak hamil. Itu saking hebatnya. Bahkan hebatnya Nabi apa? Dulu ada namanya Suad bin Qarib. Siapa Suad bin Qarib? Orang yang demen ngumpulin jin. Kalau zaman sekarang kurang lebih kayak pemburu hantu gitu lah. Walaupun pemburu hantu tukang bohong, kita aja mau dibohongin. Pemburu hantu kan tukang bohong gitu. Nangkap jin bertiga, masukin di dalam botol, kan gitu ya. Ditekep sama yang depan, yang belakang dorong-dorong. Lah kan udah tekep bego. Ditekep. Jadi dorong-dorong. Emang kita mau dibegoin ya? Itu yang namanya Suad bin Qarib, jinnya banyak. 3 hari menjelang Nabi lahir, salah satu jinnya Suad baca selawat, saking girang Nabi mau lahir. Ja'al hana zalal ana hasalal ghina nilnal muna. Itu jin girang banget Nabi mau lahir. Lah Nabi lahir jin aja girang. Jadi kalau ada orang Rawajati yang kagak demen sama maulid, berarti lebih jelek dari jin. Ya udah, gampang. Maka Isra Mi'raj itu hebatnya ngambil sholat. Dibanding lahirnya Nabi, hebatan lahir Nabi. Nggak ada Isra Mi'raj kalau nggak ada Nabi. Quran ada karena ada Nabi. Nggak ada Nabi, Quran turun ke siapa? Kita anak lahir aja kita pestain, girang. Masa Nabi lahir kita nggak girang? Bid'ah, Thailanding. Nanti ke Thailanding. Kita kadang-kadang terbalik. Maulid bin
bid'ah, ulang tahun kagak. Emang maulid sama ulang tahun bedanya apa? Sama, bahasa Arab sama bahasa Indonesia doang. Maulid bahasa Arab, ulang tahun bahasa kita. Ini mau maulid bid'ah ulang tahun kagak. Yang bid'ah tuh ulang tahun. Ulang tahun tuh kerjaan orang stres. Ya emang orang stres. Saya bilang agak stres. Ketahuan lilin mau ditiup, dinyalain dulu bego. Kan lu mau tiup. Stres. Tuh lilin nyalain. Habis nyalain, tiup kan mati tuh. Nyanyi rame-rame. Panjang umurnya mati, bego. Lilin mati panjang umur. Emang sekarang banyak orang stres yang bener banyak. Banyak orang sekarang stres yang bener. Itu tukang mancing dia emang orang stres. Nah, emang orang stres. Lagi mana kagak stres beli ikan sekilo 20.000. Dilepas dia emang. Habis dilepas, ego. Kalau lu mau mancing nggak perlu lepas. Banyak orang stres sekarang aku bener. Tuh yang main gaple, orang stresnya tuh. Gaple emang dari mana? Gaple itu bahasa mana? Gaple itu bahasa Arab. Aslinya gaple dari Cina. Namanya domino, bukan gaple. Kartu domino, bukan kartu gaple. Aslinya dari Cina. Orang Cina main domino. Kata orang Arab, goflah, begitu. Orang Betawi susah ngomong goflah, potong letter, gaple. Goplah lalai. Kenapa dilalai? Maaf, orang main gaple kan ada bego emang. Emang apa? Emang gaple ada selembar beratnya 5 kilo. Agak ada 2 on, dasar bego, maka cek 5 kilo. 2 on. Berat amat sih. Nah gimana? Ada pak orang disumbahin girang? Saya ketemu bangunin disumbahin mati. Kata dia emang apa? Bener gak? Kecuali main gaple kan disumbahin girang. Kata temennya, mampus lu. Tahu di mana? Stres. Itu Nabi luar biasa. Bahkan lahirnya sajidan, syakiran, hamidan, ka'annahu badrul bi tamam. Lahir udah langsung sujud syukur. Ada bayi lahir langsung sujud. Ya, di sini Ponari aja dapat batu, ngetok Ponari. Bahkan Rasulullah udah dihitan sejak dilahir, saking kemaluannya nggak boleh dilihat. Jangankan itu, Nabi itu azgal azkiya, yang paling bersih di antara yang bersih. Saking bersihnya Nabi, lam yahtalin qattu ta'am mutlaqan abada. Mata sa'aba aslan bimada zamani. Inuda wa bufalam kaharab wa mawaqa'at sebabatun abadan fi jismihil hasan. Laler aja nemplok di badan Nabi, nyerosot. Laler kan di kakinya ada kotoran, itu gak boleh nempel di badan Nabi. Laler nemplok, nyerosot, saking bersih. Ya kayak orang sini gitu. Orang sini gitu laler nemplok, alhamdulillah nyarang. Orang kebanyakan koreng. Bapak Ibu, jangankan yang namanya laler nemplok, Nabi buang hajat, maaf, kotorannya langsung ditelan bumi. Kotorannya ada, Nabi berak, taiknya langsung hilang. Ya kayak orang sini. Orang sini alhamdulillah kalau berak taiknya hilang. Orang berak kayak di pinggir kali. Nganyut itu mah. Namun demikian hadirin, sehebat apapun kita mahabbah kepada Nabi, setinggi apapun Anda cinta kepada Nabi, kalau sholatnya salah, itu bagi.
Karena Nabi bilang awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama dikoreksi oleh Allah adalah sholat. Sholatnya benar, yang lain dianggap benar, sholatnya salah, yang lain dianggap salah. Sekali lu cinta sama Nabi setinggi langit, sholat lu salah. Enggak ada jaminan. Biar lu kiai sholatnya salah. Biar lu habaib sholat lu salah. Enggak ada jaminan. Kita kadang-kadang bagaimana Ustaz kalau sholat pengen bener ngaji? Sekarang mah anak muda saya lihat bukan yang ngaji, jackmania. Emang jackmania. Lah kalau dulu ngaji bawa kitab, benar. Sama yang tuaan sopan, cium tangan. Sekarang ngaji di atas mobil bawa bendera, itu jackmania. Mana sopan sama yang tua? Ada di atas mobil mana sopannya? Maka sekarang mana akhlaknya ngaji? Ibadah gak pakai ilmu ditolak. Fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhum mardudatun la tuqbalu. Ibadah gak pakai ilmu ditolak, kagak diterima. Tuh kata Ibnu Sa'd. Udah ditolak? Emang ada yang ditolak diterima? Ibadah gak pakai ilmu ditolak, kagak diterima. Emang ada yang ditolak diterima? Yang ditolak diterima ada? Ada juga kagak. Tuh habis tahlilan kasih amplop. Jangan-jangan kantongnya dibuka. Tapi ibadah gak pakai ilmu ditolak. Lu jangankan gak pakai ilmu, punya ilmu salah naruh aja salah, apalagi gak punya ilmu. Ada Qori juara internasional, suaranya hebat, giliran jadi imam tetap merota. Gak boleh pakai qiraat. Mentang-mentang juara nasional jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Kata makmum kelamaan. Biar lo hebat ada aturan. Itu punya ilmu, apalagi gak punya ilmu. Apalagi zaman sekarang, hati-hati deh. Ngaji jangan yang pakai akal. Cari guru jangan main terjemahan, belum tentu benar. Kiai kita masih banyak. Orang sekarang ngaji pakai akal. Kelihatannya benar. Yang ngomong begini, Ustaz, sholat kan yang paling penting khusyuk. Benar. Supaya khusyuk kan Ustaz, kita harus ngerti apa yang kita baca. Benar. Lah supaya ngerti ngapain bahasa Arab? Kan kita gak ngerti. Jadi gimana? Ya udah kalau orang Jawa pakai bahasa Jawa begitu. Orang Sunda sholat pakai Sunda. Lah kalau sholat pakai bahasa masing-masing, giliran sholat jamaah pada berantem. Lagi mana kagak berantem, imamnya orang Sunda. Takbirnya bahasa Sunda. Gusti Nu Agung. Makmumnya orang Padang kagak mau salah. Pakai bahasa Padang. Tuhan nan gadang. Sebelahnya Betawi, Tuhan, bude banget, masa kalah. Setelah baru sholat berantem. Makanya jangan pakai akal, pakai ilmu. Ibadah gak pakai ilmu ditolak. Benar. Maaf, saya nanya sedikit ini. Gampang. Wudhu sama mandi bersihan mana? Ayo. Gampang pertanyaan saya, gak susah. Ayo, mandi sama wudhu bersihin mana? Wudhu. Ayo. Mandi sama wudhu bersihin mana? Dan jelas bersihin mandi. Mandi kan semuanya dicuci. Kalau wudhu kan cuma muka, tangan, pala, kaki, masih gitu doang. Kalau mandi kan semua. Pakai sabun lagi. Bener gak? Pakai sampo lagi. Jadi jelas mandi sama wudhu bersihin mana? Mandi. Habis mandi boleh nggak langsung sholat? Nah kalau gitu bersihan mana? Kender lu, ayo. Gak punya kender lu nyari, ayo. Gampang ukurnya. Bicara mandi sama wudhu, jelas bersihan mandi lah. Kenapa habis mandi nggak boleh langsung sholat wudhu? Oh berarti ada bedanya. Walaupun sama-sama nyuci. Wudhu cuci tangan, mandi cuci tangan. Pasti ada bedanya, sama juga air. Air yang boleh buat wudhu ada 6 macam, diantaranya ada air sumur, ada air mata. Emang sumur dari mana? Apa disebut tadi? Air sumur, air
Mata air. Emang sumur dari mana? Kenapa disebut lagi? Ayo. Tuh. Walaupun sama-sama air beda. Kalau air sumur sifatnya sementara, kalau air mata air sifatnya sementara selama-lamanya. Kenapa? Air sumur begitu jatuh bangkai, airnya berubah. Mungkin bau, mungkin rasa, mungkin warna, maka statusnya jadi najis, nggak boleh wudhu. Tapi kalau air mata air, karena airnya ngalir terus. Begitu jatuh bangkai, nggak bakalan bau, wudhu terus. Beda. Betul. Sama mandi sama wudhu. Bersihan mana? Bersihan mandi. Kenapa habis mandi nggak boleh sholat? Harus wudhu dulu. Oh ternyata ada beda. Apa bedanya? Doa. Mandi cuci muka nggak pakai doa. Wudhu cuci muka. Mandi cuci tangan nggak pakai doa. Tapi wudhu cuci tangan. Benar. Mandi cuci kaki nggak pakai doa. Kalau wudhu. Benar. Artinya apa Ustaz? Artinya siapa yang wudhu basuh tangan nggak pakai doa itu bukan wudhu, cuci tangan, mendingan mandi. Gampang. Saya gini banyak orang apal doa wudhu kagak yakin. Ayo loh. Masa pinter ya? Buka keran sering cuci tangan itu mah. Mendingan mandi. Ayo, nggak usah jauh-jauh. Ini aja belum pada benar. Belum niat. Niatnya gimana? Niat itu di dalam hati. Tempatnya niat ketika takbir itu niat. Ini sholat. Usolli pada maghrib saya sadaqatan Allahu Akbar. Itu niat bukan? Bukan, itu lapas niat. Karena nggak pernah ngaji, kadang-kadang nggak bisa bedain. Kayak bulan puasa. Begitu beduk maghrib, minum dulu baru doa atau doa dulu baru minum? Doa dulu. Apa doanya? Allahumma lakasumtu. Yang ngajarin siapa? TV. Awas, saya mau tanya, ada nggak aturan doa makan di luar puasa, di dalam puasa beda-beda? Ada nggak? Siapa yang ngajarin doa makan buka puasa Allahumma lakasuntu? Allahumma lakasuntu doa setelah berbuka, yang ngajarin buka puasa siapa? Doa tetap Allahumma barik lana, siapa yang suruh merubah? Di luar bulan puasa mau makan Allahumma barik lana, masa di bulan puasa Allahumma barik lana dibuang? Lah katanya itu bulan berkah, nggak boleh buang doa. Ayo. Barik lana. Baca Allahumma barik lana, baru minum. Habis minum, baru baca Allahumma. Baru bener, ini mah belum minum. Udah baca, wa ala rizkika aftartu. Atas rezekimu ya Allah, aku telah berbuka. Belum. Belum. Telah berbuka dari mana? Pakai nambah lagi doa. Zahaba zama'u, telah hilang sirna haus dan dahaga. Belum. Ayo, selama ini salah lo. Ngaku lo. Ayo. Nggak usah jauh-jauh, jangan sok pinter makanya ngaji. Tapi di sini mah alhamdulillah kalau giliran ngaji rutin. Sini nih musola. Ini musola kalau giliran pengajian rutin jamaahnya alhamdulillah penuh keluar-luar. Alhamdulillah. Ini kalau ngaji rutin nih jamaahnya penuh keluar-luar. Sampai kagak ada yang di dalam. Di luar semua. Nah, yang namanya ngaji, man hadara fi majlisil ilmi baka annama salatu alfi min salati sunnah. Siapa yang duduk di majelis ilmu sama juga salat sunat 1000 rakaat. Pernah kita salat 1000? Pernah salat 1000? Orang terawih aja 23 pakai ngeliatin jadwal imam. Dengan saya malam ini Ustaz Muhammad lama pindah. Cuman sayangnya orang sekarang, kata Nabi, ya di zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Lama-lama orang udah nggak demen ustaz, nggak demen kiai. Dia ada ya, maulid sekarang nyari yang ngetop. Kadang-kadang mana bedanya tuh antara ustaz sama pelawak, udah sulit bedanya. Maka zaman sekarang udah terbalik. Pelawak jadi ustaz. Nah, bedain ustaz lawakannya ada yang dituju.
Kalau sekedar orang ketawa, mendingan jadi pelawak. Kalau punya sekedar ketawa, mendingan jadi pelawak. Ustadz itu ketawa, tapi ada tujuan. Bukan sekedar ketawa. Orang sekarang ini modelnya rame. Makanya habis maulid gitu-gitu juga. Apa bekalnya nggak ada habis maulid? Ilmu yang dicari. Kita kan sekarang udah gak dengar sama kiai. Kira pengajian malam Jumat udah rapi. Yang nyampe depan pintu hujan gerimis. Apa kita bilang? Ya gerimis. Ntar gede, agak jalan, gede. Gatal lagi, gede. Giliran malam minggu ada dangdut mau keluar gerimis juga. Apa kita bilang? Ya gerimis. Ntar gak berhenti, berhenti. Padahal dengan ibadah kita tahu ilmunya. Kedua, apa lagi? Harus tahu tujuan. Ibadah gak punya tujuan, ngaco. Maaf, kata orang Cina yang agamanya Konghucu, dia bilang begini, orang Islam sembahyangnya bego. Emang apa? Gue sama orang Cina sebelum sembahyang gue siapin makanan katanya. Ada bekakak ayam, ada apel, ada anggur, gitu ya. Habis sembahyang dia capek, dia makan bekakak ayam, kenyang. Dia makan apel, enak. Daripada orang Islam bego. Emang apa? Orang Islam sholat sendirian di kamar. Dia nunjuk, kagak ada yang ditunjuk. Nengok kanan, gak ada orang. Dia tengok kiri, gak ada juga. Wah, akhirnya malu sendiri. Dia sampai banyak cilung, baguslah. Ayo. Lah mendingan Cina ada yang makan. Lo ngapain begitu? Makanya harus tahu, ibadah harus tahu tujuan, nggak tahu tujuan ngaco. Cina gak sembarangan gue ibadah ada tujuan. Apa tujuannya? Ketika nunjuk gak sembarangan nunjuk. Kami nunjuk itu menyatakan Allah satu. Tuh, nunjuk itu menyatakan Allah satu. Apa hukumnya nunjuk? Wajib apa sunnah? Nunjuk wajib apa sunnah? Tuh kan agak ngaji wajib. Sunnah. Lah kalau nunjuk wajib kesian yang tangannya buntung. Itu gimana sih ah? Sunnah. Makanya ngajinya bener-bener ini. Kenapa nengok kanan? Oh, sebelah kanan ada malaikat Raqib, sebelah kiri ada Atid. Saya salam kepada Raqib, salam kepada Atid. Selesai salam ucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan ibadah saya diterima oleh Allah. Bukan ciluk, Pak. Emang apa sih pakai salam-salam malaikat? Oh, nggak sembarangan. Malaikat itu ada 10. Rata-rata kerjanya sendiri-sendiri. Ngapa di kuburan kedua? Ya. Yang lain sendiri, yang jagain sorga Ridwan sendiri, yang jagain neraka malaikat Malik sendiri, malaikat yang sampai ginarin belum pernah kerja sendiri juga. Karena ada malaikat yang ginarin belum kerja. Israfil Pak sampai ginarin belum kerja, megang doang trompet belum ya belum. Oh, megang doang gimana? Makanya kudu bersyukur sama Allah, alhamdulillah tuh Israfil kagak batuk. Lah kalau megang trompet batuk ketipet mati lari. Itu rata-rata sendiri. Lo kenapa di kuburan berdua? Di neraka yang serem sendiri. Kenapa di kuburan berdua? Ada munkar. Kenapa? Oh ternyata cuma tempat sama. Kerjaan mah tetap masing-masing. Munkar tugasnya nanya, nakir tugasnya gebuk. Nah, yang gebukin nakir tuh. Makanya yang rajin ngaji, rajin ibadah, rajin sholat, wah aman. Bisa jawab man rabbuka Allahu rabbi. Waman nabiyuka Muhammadun nabi. Ini mana orang sholat kadang-kadang ngaji kalau lagi mau, dangdut paling dulu, karaoke paling depan. Giliran mati ditanya malaikat, man rabbuka? Aku bisa jawab. Man nabiyuka? Gak bisa jawab. Bukan dijawab malah nyanyi. Depan malaikat nyanyi. Tuhan berikan aku hidup satu kali lagi. Kata malaikat lu udah mampus. Minta hidup udah mampus. Akhirnya nakir kesel, bukan dijawab malah nyanyi. Diambil palu yang paling gede. Mau keselan nakir? Diambil palu yang paling gede, diangkat tinggi-tinggi. Kata nakir, pernahkah kau merasa gantian? Oleh karena itu yang terbaik habis maulid apa? Ngaji. Jangan suka nyalain orang. Ingat,
Walaqad zara'na li jahannama katsirun minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum adhanun la yasma'una biha walahum a'yunun la yubsiruna biha. Yang paling banyak di neraka golongan jin sama manusia. Manusia yang gimana? Yang pertama, hatinya nggak pernah mau nerima yang bener, kupingnya ogah dengar kebenaran, dengar azan deger, dengar orang baca Quran geli. Orang Islam didengar baca Quran kagak demen, tuh kuping lu bakalan di neraka. Ya deh, kan banyak orang Islam kagak demen. Ada orang ngaji jenuh, ngarik maju ke speaker, bangun-bangunin orang. Kalau orang di luar Islam ngomong gitu masih pantas, nih yang ngomong orang Islam. Awas kuping lu. Mudah-mudahan di sini nggak ada, mudah-mudahan. Ya, nah kita ini kadang-kadang ngaku Islam, agak demen sama ajaran Islam. Makanya Islam berantem mulu. Ya, nih jangan, makanya bismillah rame-rame. Yuk, apalagi sholat jamaah, subuhnya banyakin. Cuma subuh dikit banget. Emang apa? Tuh, Pak. Gara-gara apa? Kenapa subuh dikit? Gara-gara ilmu. Kenapa kok subuhnya dikit? Gara-gara ilmu. Kenapa ilmunya? Muadzin. Kalau di Mekah sholat subuh banyak. Kalau di Mekah di Madinah sholat subuh banyak. Kenapa? Muadzinnya bener. Di kita. Lah muadzinnya salah gimana orang banyak? Di Mekah mah kalau sholat subuh, azan subuh, tuh as-sholahnya panjang, naumnya pendek, makanya pada bangun. As-sholatu khairum minan naum. Naumnya pendek, sholat lebih baik daripada tidur, makanya pada bangun. Kalau di Indonesia rata-rata muazzinnya naumnya panjang, sholatnya pendek, makanya pada pules. As-sholatu khairum minan naum. Lah naumnya panjang. Kan bener loh. Sholat lebih baik daripada tidur. Lah pulas semua. Makanya kayak di sini ya, alhamdulillah. Saya demen maulid. Oleh karena itu Pak, yang terpenting kalau pengen maulid kita ada bekas, ada asar, habis maulid ngaji makin rame, amin. Habis maulid sholat jamaah makin rame, amin. Bapak ciri-ciri umat Nabi Muhammad orang yang demen jamaah. Kenapa demen jamaah? Karena Nabi sayang sama kita. Nabi tahu banget kita ini belum pada sempurna sholat kita. Khawatir pahalanya kurang. Kata Nabi supaya nggak kurang lu sholat jamaah dah. Sebab apa? Ibarat beli buahan namanya borongan. Coba beli jeruk sekeranjang. Yang atas cakep-cakep, yang buah, yang bawah ada yang busuk, ada yang kuntet bener. Karena yang atas harganya 100, kuntet ngikut 100, busuk ngikut 100, kenapa? Borongan. Coba pisahin, kuntet tidak laku. Bener nggak? Kita baca Fatihah salah, tapi sholat jamaah baca Fatihah salah. Ghairil maktubi. Fatihahnya salah. Uman sholat jamaah, diri juga di belakang. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat Raqib nanya mati, tim yang pojokan bagaimana? Cepet. Nah kan Fatihahnya salah, borongan. Ini bagaimana mau dapat cepet? Baca Fatihah salah, sholat sendirian. Surah kagak pernah ganti, apal mandua ina sama kulhu. Amin itu doang. Johor ina tena kulhu, asar ina tena kulhu, maghrib ina tena kulhu, sampai subuh ina tena kulhu. Sekali yang nginep rumah mertua mau baca kulhu kependekan, malu ganti kuliah, keder. Kagak ketemu ujung. Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala kagak ketemu ujung. Wala ana wala antum wala ana wala antum. Untung mertuanya masuk lah, mantu gua keder dong. Wala ana wala antum wala ana wala antum. Mertuanya teriak dari jauh, lakum. Dia ingat, wah bener lakum dinukum waladola. Makanya kudu bersyukur ya, bersyukur kepada Allah kita masih ada taklim ya, masih ada pengajian, insyaallah barakah di dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli sayyidina
Allahumma salli Sayyidina Muhammad wa asghilil bizzalimin wa akhrijna min bainihim wa ala alihi Al-Fatihah ya karim wa farid ta'ala majid ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sirrul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya Rabbal baraya astaghfirullah minal Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.